Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia, kita belajar lagi. Kali ini kita akan belajar soal parenting. Anak manja jadi apa? Hanya kita tidak pada titik anak dalam usia 18 tahun ke bawah atau 18-24. Tapi lebih lagi, kalau anak manja dengan latar belakang manja, kemudian dia bekerja, kemudian dia menikah, dia akan seperti apa? Sebelumnya kita sudah membahas, di segmen sebelumnya kita membahas suami manja. Suami manja kelihatannya dalam tanda petik bertanggung jawab, bekerja, menghasilkan uang. Tapi ternyata tidak sepenuhnya untuk keluarganya. Tidak sepenuhnya, sebagian besar untuk hidupnya. Kemudian dia ini juga rapuh menghadapi suatu masalah, dia kemudian berlindung di belakang istrinya. Karena dia tidak terbiasa untuk bertanggung jawab. Dia terbiasa melemparkan tanggung jawab pada orang lain, menyalahkan orang lain, menuntut orang lain. Dan suami yang manja ini, sekali lagi, pada dasarnya pria itu egois, mau menangnya sendiri. Apalagi kalau ditambah manja, lengkap dah. Sudah egois, mau menangnya sendiri, manja lagi, nuntut lagi, merasa benar lagi, tidak mau bertanggung jawab lagi. Jadi ketika rumah tangga mereka berjalan sedemikian, sang pria manja, suami manja ini lebih banyak menyalahkan istrinya. Dan kalau sudah punya anak, dia tidak banyak berperan. Yang pertama karena dia tidak punya gambaran harus seperti apa menjadi seorang ayah. Karena dia tidak dididik dengan benar ketika dia kecil. Orang tuanya selalu melindunginya, memproteksinya. Terlalu sayang, sehingga membuat dia tidak bisa apa-apa. Yang dewasa, yang kuat, dia tidak bisa. Pria manja, suami manja, itu menjadi beban buat istrinya dan buat anak-anaknya. Kalau anak-anaknya masih kecil tidak terlalu kelihatan, ketika anaknya bertambah besar, tambah dewasa, mereka baru sadar, loh papaku ini nggak kayak papa yang lain ya. Papaku ini kok mau menangnya sendiri ya, egonya luar biasa. Papa yang lain ada egonya, tapi tanggung jawab. Papaku ini kalau ada masalah kok mama selalu diajukan ya. Papa yang lain itu menjadi pelindung keluarganya, membangun rasa aman buat keluarganya. Wow. Jadi anak mulai bisa membandingkan, loh papaku ini kok seperti ini ya. Suami manja. Jadi kemudian anaknya sadar, aduh, papaku ini memang dimanja dari kecil. Tidak pernah susah dari kecil. Sehingga ketika susah sedikit menjadi susah yang begitu besar. Karena tidak terbiasa. Kita tahu dalam hidup ini, kalau beban terbiasa itu diberikan pada seseorang, maka dia semakin lama akan semakin terbiasa, semakin kuat. Tapi kalau seorang tidak pernah diberikan beban, maka ketika dia mendapatkan beban yang seharusnya, dia akan merasa itu beban yang membebani dia seumur hidup. Tidak kuat, padahal belum mencoba. Suami manja ini akan dipandang oleh anaknya, bahwa aduh, papaku ini kasihan. Jadi titiknya anaknya sudah kasihan. Papaku ini kasihan ya. Gak bisa apa-apa ya. Jadi tidak dihargai di mana-mana. Bersyukurnya, kalau kemudian anak-anaknya sadar, kemudian berlaku berbeda. Berniat dan bertekad untuk tidak sama seperti papahnya yang manja. Dan bersyukurnya mamahnya kebetulan tidak manja dan kemudian
mendidik anaknya, wah akan terjadi keseimbangan yang bagus. Anaknya tidak menjadi anak yang manja. Mengapa? Yang pertama, orang tua yang manja, papa yang manja, biasanya bukan papa yang berhasil menyenangkan istri dan anak-anaknya. Mengapa? Karena semua hal itu fokusnya untuk dirinya sendiri. Untuk kepentingannya sendiri, untuk kesenangannya sendiri. Biasanya, papa yang manja, suami yang manja, bukan papa yang berhasil, bukan papa yang bertanggung jawab, bukan papa yang bisa diandalkan. Kita sudah melihat suami manja. Sekarang kita geser nih, bagaimana kalau istri manja? Kita ulangi lagi dari awal. Ketika dua orang, anak muda, laki perempuan akan menikah dan sesekali mereka saling bermanja-manja, aduh indah sekali. Rasanya dunia ini semuanya indah, menyenangkan, mudah, dan bisa diatasi dengan baik. Rasanya begitu. Lalu mereka menikah. Sesekali muncul kemanjaannya istrinya, yaitu bagian dari sayang lah. Sedikit-sedikit dia merengek, minta perhatian. Ya oke lah. Tapi ketika pernikahan berjalan setengah tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata dalam semua hal istrinya manja. Salah satu sifat orang manja adalah bergantung kepada orang lain. Merepotkan orang lain. Jadi dia tidak mau apa-apa. Dia mau mintanya dilayani. Ini repot kalau seperti ini. Loh, selama keuangan ada begitu banyak. Kemudian orang-orang yang mau bekerja untukmu itu banyak. Nggak apa-apa. Tertutupi. Bukan nggak apa-apa, oh baik-baik saja. Bukan. Nggak apa-apa, tertutupi. Tapi akan muncul masalah ketika suatu kali setelah sekian puluh tahun engkau menikah. Kemudian ada sesuatu yang membuat berkurangnya kekuatan secara ekonomi. Berkurangnya orang-orang yang membantumu. Maka akan kelihatan seberapa seseorang itu bisa mampu untuk mandiri. Istri yang manja menyenangkan di awalnya, tapi menjadi beban berikutnya. Mengapa? Karena seorang suami itu membutuhkan penolong. Seorang pribadi, wanita, yang menjadi istrinya, yang menolong dia. Seorang suami membutuhkan teman untuk ngajak ngobrol. Bukan teman yang menyalahkan, yang menyudutkan. Terus-menerus disalahkan dan disudutkan. Mengapa? Karena sang istri manja ini tidak bisa menghargai orang lain. Tidak bisa menerima bahwa dia itu dikalahkan. Tidak bisa. Istri yang manja pasti menuntut. Istri yang manja pasti menyalahkan. Bayangkan kalau seorang suami pada saat itu, setelah bekerja begitu keras, dia membutuhkan ketenangan, kesegaran di rumahnya. Dia pulang, dan istri yang manja ini tetap fokus hidupnya adalah dirinya sendiri. Dia tidak peduli bahwa suaminya ini hanya butuh sesuatu yang sederhana. Didengarkan saja. Tidak usah direspon, tidak usah dinasehati. Sudah pada saat itu ya, tidak perlu. Didengarkan saja. Dan jangan diomeli, jangan disalahkan. Itu sudah menolong. Bahkan di beberapa kejadian, istri yang menolong itu istri yang diam mendampingi. Itu istri yang menolong. Bukan membetulkan, menyalahkan, membuat ini, membuat itu. Enggak. Istri yang diam, mendengarkan, itu sudah menolong pada saat itu. Mengapa? Karena kalau istri diam terus itu juga merepotkan. Tahu kapan waktu yang tepat bersikap kepada suamimu dan kepada anak-anakmu. Saudara bisa bayangkan, istri yang manja lalu punya anak. Kira-kira apakah mau repot kepada anaknya? Bisa nggak mau. Nggak mau direpotkan. Kalau kamu punya uang, berikan babysitter. Kalau perlu 2. Dan dia akan sibuk membetulkan tubuhnya,
dan bergaul dengan teman-teman, sosialitanya, dia nggak peduli. Dia nggak peduli karena orang yang manja tidak peduli dengan orang lain. Bayangkan, pendidikannya berikan guru aja untuk les. Dia kehilangan kesempatan untuk membangun emosi, bonding emosi, emotion bonding dengan anak-anaknya. Dan anak-anaknya akan mulai membaca, aduh mama ini ternyata egoisnya luar biasa ya. Mengapa ya? Karena mamamu manja. Dan apakah anak dari wanita manja akan menjadi manja? Biasanya tidak. Sang istri manja ini tidak bisa memberi, karena semua fokus untuk hidupnya sendiri. Karena itu, mari sadari hidup kita. Dan mari kita berubah. Mari yang sudah menikah, bukalah hatimu untuk koreksi. Untuk adu argumen. Untuk bicara dari hati ke hati. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah. Jangan jadikan marah itu bagian dari benteng supaya engkau tidak ditegur. Tenang saja. Jadilah sehat. Kalau saya pakai istilah rohani, bertobatlah. Jangan keraskan hatimu. Karena engkau harus berubah. Engkau harus bisa menjadi rekan kerja kehidupan. Rekan kehidupan yang baik untuk suamimu, suami istri. Bahkan untuk anak-anakmu. Dan tidak ada cara lain. Harus sadar, punya niat, punya tekad, lalu berubah. Saya minta maaf kalau saya bicara apa adanya dan saudara tersinggung. Tetapi kalau saudara bukan merupakan suami manja atau istri manja, mestinya tidak tersinggung ya. Dan tetap belajar di keluarga Indonesia. Supaya apa? Pikiran terbuka, berubah. Dan kehidupan semakin baik. Dan suatu kali orang tua bisa memberikan warisan yang baik kepada anak-anaknya. Kita akan bertemu di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.